Halo, selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Kembali lagi menjumpai saya Dwi Sabto Widodo dalam acara TVRI Sport. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Dan seperti biasa pemirsa, kita akan berbicara mengenai olahraga yang ada di Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai olahraga yang sedang hype di seluruh dunia. Apalagi kalau bukan sepak bola. Piala Dunia 2026. Dan tentunya saya tidak sendirian. Saya di sini ditemani oleh dua narasumber sekaligus. Yang pertama adalah Bapak Matthijs Roetsberg atau Bung Kewoy selaku pengamat sepak bola dan juga Bung Adrian Fajriansyah sebagai jurnalis bola. Dan tema kita kali ini adalah menguji strategi serta kualitas tim menuju final Piala Dunia. Mari kita sapa langsung. Selamat siang, Bung. Selamat siang. Selamat siang. Oke, Bung. Ini Piala Dunia kali ini sangat meriah nih, Bung. Kemarin dini hari kita baru saja menyaksikan laga antara Prancis dan Spanyol. Nah, ini menurut Bung Kewoy. Iya. Bung Kewoy, seperti apa nih, Bung? Pertandingan tadi malam, Bung. Jadi pertandingan semalam memang cukup prestisius khususnya di benua Eropa karena mereka sering jumpa. Dari perjumpaan itu sendiri sebenarnya kan Spanyol lebih unggul dalam pertemuan itu. Hanya semalam pada waktu kita sama-sama saksikan, itu saya lihat kalau kita ngelihat dari lini per lini, tentunya seperti kayak Perancis itu dari depan, tengah, belakang cukup solid sebenarnya. Dan bahkan beberapa pengamat menjagokan Perancis. Sementara di Spanyol itu oleh karena sebagian besar mungkin pemainnya itu ada di satu tim. Jadi soliditas daripada tim Spanyol juga cukup baik. Nah, hanya saja petaka itu terjadi pada saat terjadi penalti. Menit ke 22 atau 23. Nah itu. Nah dari situ begitu Spanyol cetak gol, tentu secara mental Spanyol di atas angin. Sementara Prancis tertekan. Nah, dari tertekan inilah yang jadi modal dari Spanyol untuk memainkan polanya dia. Menurut Bung Adrian, gimana nih, Bung? Pertandingan semalam, Bung, 2-0. Cukup tegas, Bung, ya Spanyol memberikan skor 2-0 terhadap Prancis. Menurut Bung Adrian, seperti apa, Bung? Kalau saya melihat dari kacamata jurnalistik, Spanyol ini sejak awal turnamen seperti Bung Kewoy bilang, memang diunggulkan oleh banyak pihak untuk menjuarai Piala Dunia saat ini. Minimum mereka bisa lolos final. Dan dalam pertandingan perjalanan turnamen, sebenarnya Spanyol ternyata tidak terlalu istimewa. Di awal mereka sempat kesulitan saat mereka ditahan imbang oleh Tanjung Perde yang sangat mengejutkan. Dan kemenangan mereka di beberapa pertandingan pun sebenarnya bukan kemenangan yang dominan. Hanya melawan Arab Saudi dan juga Austria saja yang mereka cukup dominan. Selebihnya mereka bermain sangat sengit dengan setiap lawannya. Tapi di pertandingan kali ini kedewasaan mereka tuh sangat teruji. Salah satunya seperti Bung Kewoy bilang tadi, soliditas tim ini sangat luar biasa. Mereka mampu mengendalikan lini tengah, mengatur tempo dan ritme permainan yang membuat Prancis tidak bisa mengembangkan permainan, terutama di sisi sayap yang mereka sangat unggul dalam kecepatan. Dalam istilah Spanyol, mereka ini menerapkan sistem pressing 5 second. Artinya mereka mencuri dan memulihkan permainan mereka hanya dalam hitungan detik. Itu yang menjadi kunci akhirnya membuat Prancis kehilangan eksplosivitas mereka dalam serangan itu tidak mampu ditunjukkan dalam laga ini. Bung Kewoy, ada sebutan tadi pressing dari Spanyol ini sangat ketat ternyata dari untuk ke Prancis. Seperti apa nih, Bung? Benar kata Bung Adrian ya. Biasanya dalam sebuah tim begitu dia attacking, melakukan serangan, terus dia gagal, dia langsung turun. Ini sebaliknya Spanyol tidak lakukan itu. Begitu dia gagal, dia tetap menekan orang agar supaya ini tidak serang balik ya. Nah itu pun dilakukan oleh Spanyol sepanjang pertandingan. Salah satu yang benar kata Bung Adrian bilang bahwa lini yang tajam di sini adalah kiri dan kanan. Di situ ada Dembele, di situ ada si Mbappe main di dua sayap ini. Kenapa itu dilakukan ini penekanan? Ya salah satunya itu sumber daripada kekuatan daripada Prancis. Tapi itu pun di cover oleh dua orang. Makanya mereka tidak bisa tembus lewat tengah.
Karena apa? Tengah sudah terisi penuh oleh pemain Spanyol ini sendiri. Sehingga akibatnya ya mereka terakhir ya mungkin frustasi ya. Karena serangan-serangan yang dilakukan mentah semua gitu. Bahkan sebaliknya dari tim Spanyol justru efektivitas berada di Lamine Yamal. Lamine Yamal itu sampai bisa dijaga 2-3 orang. Benar. Bahkan kemarin apabila itu memang tidak dianulir golnya, Yamal cetak gol itu. Tapi oleh karena itu mungkin dinyatakan offside, ya akhirnya sampai di situ dia anunya. Tapi secara keseluruhan Yamal luar biasa bermain ini. Setuju. Karena konsentrasi orang justru berada di Lamine Yamal. Bahkan dia dijaga 2 orang ya sampai lolos. Tapi 1-2-nya dia memang luar biasa. Dipancingnya orang ke sayap sehingga di tengah kosong. Setuju. Itulah yang dia lakukan crossing, ya itulah yang jadi kesempatan daripada pihak Spanyol untuk bisa cetak gol berikutnya itu tadi. Setuju. Ya. Setuju Bung Iwan. Bung Adrian, menurut Bung Adrian apakah pertandingan semalam itu Perancis adakah kesalahan strategi atau seperti apa menurut Bung Adrian? Kalau dari beberapa hasil wawancara Didier Deschamps dengan media-media asing, dia mengakui dalam pertandingan itu dia gagal menjalankan strateginya karena counter strategi dari De La Fuente, pelatih Spanyol itu sudah luar biasa. Dia sudah mengantisipasi, inilah mungkin kecerdasan tingkat tinggi, taktik tingkat tinggi dalam turnamen terbesar dalam sejagat di sepak bola. Bahwa mereka mampu membaca permainan lawan itu sedetil mungkin. Mereka tahu mereka harus meredam Perancis itu mulai dari titik tengah. Ketika mereka kehilangan bola, seperti Bung Koel bilang, mereka tidak mundur. Tapi mereka terus mempressing agar bola itu berhasil dicuri kembali. Dan di sisi lain, Perancis ketika mereka kesulitan menguasai bola cukup lama, mereka bingung untuk mencari ruang dan bingung untuk melakukan strategi serangan yang biasa mereka terapkan. Itulah kenapa dalam pertandingan semalam Prancis tanda kutip agak frustasi dan banyak melepaskan tembakan spekulasi dari luar yang sangat tidak efektif. Benar. Nih, Bung Kewoy, kira-kira dari pertandingan semalam, Bung, pemain dari Spanyol, Bung, siapa, Bung? Kira-kira man of the match-nya, Bung, kalau dari Bung Kewoy sendiri? Apakah Lamine Yamal atau yang lain? Ya yang cetak gol si kedua itu. Karena gini, yang saya lihat cetak gol yang kedua itu kan berawal daripada tekanan yang dilakukan oleh Perancis. Tiba-tiba pada saat dia diserang balik, yang luar biasanya dari Spanyol itu bisa main 1-2 gitu loh. Dia terupas, begitu terupas dia tik-tak sedikit, dia bisa berhadapan langsung dengan penjaga gawang. Ini sangat luar biasa. Tidak ada tim sekuat apa, kok begitu lemahnya dia bisa orang cetak gol dengan leluasa itu tadi. Itu luar biasa bagi saya. Nah itulah. Kalau dari Bung Adrian, ada nggak, Bung, pemain yang top tadi malam, Bung? Kalau secara ini kertas man of the match sudah disebutkan oleh Bung Koel. Tapi kalau kita lihat semua pemain Spanyol sampai ke pelatih itu adalah yang terbaik semalam. Karena mereka itu tidak mungkin permainan ini bisa berjalan kalau semua tim itu tidak kompak, tidak padu. Karena sepak bola bukan permainan satu orang, bukan individu, tapi permainan tim. Itu juga yang diakui oleh Didier Deschamps. Mereka unggul secara individu, tapi mereka kalah dalam kekompakan dalam pertandingan semalam. Intinya dari kekompakan di situ ya? Kekompakan itu, soliditas mereka, bagaimana mereka sangat solid dari lini tengah, depan, belakang. Terutama tadi lini depan seperti Bung Koel bilang, Yamal. Jangan lupa juga Dani Olmo. Dia Olmo itu sangat padu dengan Yamal dalam mengeksploitasi sisi kiri pertahanan Prancis yang saat itu memang menjadi titik terlemah. 2 gol lahir dari sisi kiri. Kesalahan Lucas Digne ketika dia terpaksa melakukan pelanggaran terhadap Yamal yang membuahkan penalti. Dan yang gol kedua dari Puro yang gol dari fullback kanan itu pun ketika Yamal dan juga Olmo itu berhasil memecah pertahanan sisi kiri. Konsentrasi akhirnya terbuka ruang. Olmo pun dengan cerdik, tidak egois, dia menjadi dinding yang memantulkan bola sehingga tercipta gol yang sangat indah semalam. Sangat luar biasa. Luar biasa memang pertandingan semalam. Coba kita beralih ke pertandingan berikutnya nih. Nanti malam atau dini hari besok akan ada pertandingan antara Argentina dan Inggris. Nah ini seru banget ini kayaknya nih, Bung. Saya beralih ke Bung Kewoy dulu. Seperti apa, Bung, kira-kira pertandingan nanti malam yang akan terjadi? Jadi gini, kalau kita lihat dari sejarah panjang, itu kan
Inggris itu tahun berapa? 66 juara. Berarti kalau dengan sampai sekarang itu udah 60 tahun. Ya, 60 tahun cukup Kurang panjang. 60 tahun, iya. Jadi cukup panjang. Sementara di rekor pertemuan Inggris sebenarnya lebih unggul. Inggris lebih unggul. Hanya saja kita tidak tahu di ini, dan kalau tidak salah terakhir tahun 2005 Inggris sempat menang. Nah, kalau 2005 sampai ke sekarang ini kan sudah 21 tahun. Oh iya, 21. 2005. Nah, itu pernah terakhir dimenangkan oleh Inggris pada saat itu. Nah, sementara kita ngelihat daripada tim Inggris ini, apakah tim Inggris itu sama kayak yang sebelum-sebelumnya ataukah berubah gitu kan. Sementara lawannya Argentina, dia baru tahun 2002 juara dunia. Dan kalau kita ngelihat di skuad tim Argentina sendiri, itu masih menyisakan 17 pemain lama. Sementara ditambah 9 pemain baru. Nah, tentunya secara tim mungkin Argentina cukup solid masih dengan ini. Dan itu bisa terlihat di babak penyisihan kemarin. Hanya saja memang di pertandingan ini kalau kita lihat Argentina seringkali kesulitan apabila melawan tim yang bermain parkir bus. Parkir bus. Ya, ini kelihatan sekali. Seperti kemarin waktu lawan apa yang tertinggal itu sampai pertandingan Swiss. Mesir ketinggalan. Swiss sama Mesir. Iya, jadi ketinggalan. Nah, Swiss juga sama, itu sampai terjadi perpanjangan juga. Iya. Dan akhirnya tercipta gol di menit-menit akhir. Demikian juga dengan Mesir gitu loh. Nah, apabila ini saya kira kedua tim ini sebenarnya menganut sepak bola terbuka. Open play. Dan tidak ada seperti yang parkir bus itu tidak ada. Nah, mudah-mudahan melalui pertandingan nanti saya lihat ini cukup menarik karena keduanya menganut sepak bola menyerang. Menarik sekali Bung Kewe. Ya, betul. Nah Bung Kewe, kita potong dulu sejenak Ya. Bung. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami dalam TVRI Sport. Dan mari kita lanjutkan obrolannya nih, Bung Adrian. Tadi menarik nih, Bung. Pertandingan antara Argentina dan Inggris dini hari nanti. Seperti apa nih, Bung, kira-kira yang akan terjadi? Jadi kalau kita melihat Argentina dengan Inggris, kalau saya lebih melihat dari sisi fisiknya, Pak. Karena kalau kita lihat Argentina dalam 3 pertandingan terakhir, mereka harus melalui pertandingan yang sangat berat dan hingga 2 kali perpanjangan waktu. Benar. Saat ini perpanjangan babak tambahan 2 kali 15 menit saat melawan Tanjung Perde dan juga saat menghadapi terakhir melawan Swiss. Melawan Mesir walaupun tidak tambahan babak tambahan, tapi itu sangat menguras energi dan tenaga. Dari sisi kebugaran fisik, Argentina tentu tidak unggul saat menghadapi Inggris yang bermain cenderung lebih lancar dibandingkan mereka dalam menghadapi lawan-lawannya. Di sisi lain faktor usia juga sangat berpengaruh, Pak. Ternyata rata-rata pemain Inggris ini Argentina saat ini itu berusia 29,4 tahun. Artinya mereka tergolong tim yang paling senior di finalis saat ini dibandingkan dengan Inggris. Pemain-pemain pilar Argentina saat ini adalah pemain-pemain pilar mereka seperti Pak Koel bilang tadi, itu pemain pilar di tahun 2022 yang usia rata-ratanya sudah di atas 30 tahun. Bahkan Messi sudah berusia 39 tahun. Bahkan Paredes yang di lini tengah sangat dominan itu sudah berusia 33 lebih. Artinya apa? Artinya ini akan sangat berpengaruh ke kebugaran fisik menghadapi Inggris yang kita tahu permainan fisik mereka itu sangat menonjol karena sepak bola mereka menganut paham kick and rush. Nah, di sisi lain faktor usia pemain Inggris yang jauh lebih prima
dan juga kebugaran rekam pertandingan 3 pertandingan terakhir mereka menghadapi pertandingan yang jauh lebih tanda kutip lebih ringan dibandingin Argentina. Ini akan menjadi sisi keunggulan tersendiri untuk Inggris menghadapi Argentina. Namun terlepas dari itu pengalaman juga akan berbicara karena Argentina kita tahu pemain-pemain mereka adalah pemain-pemain top sebagian besar di tahun 2022 yang menjuarai Piala Dunia, dan di sisi lain mereka masih di level permainan yang di level tertinggi di dunia saat ini. Dan juga faktor kontroversi VAR mungkin akan berpengaruh, walaupun mungkin banyak pihak akan mengkritik ini dan tidak setuju dengan ini. Oke, nih Bung Koy, beralih mengenai strategi tadi Bung ya. Kita kan tahu juga bahwa Inggris itu bermain kick and press cepat gitu kan. Nah, seperti apa nih Bung kira-kira? Karena juga seperti yang disebutkan tadi bahwa pemain-pemain Argentina ini juga memang bukan termasuk golongan yang muda ya, mungkin bisa dikatakan senior dibandingkan tim-tim yang lain. Seperti apa Bung? Jadi sebenarnya di dalam strategi bermain bola, salah satu unsur ataupun faktor yang dipertimbangkan adalah menyangkut kebugaran pemain itu sendiri. Iya. Jadi kalau kita melihat daripada ini, tapi sebenarnya gini, yang kita bisa perbandingkan adalah kedua tim ini sebenarnya mungkin secara tim Argentina juga cukup solid, satu. Terus yang kedua, itu bisa tertutupi dengan taktik ataupun kemampuan skill individu. Oke. Karena rata-rata saya lihat Argentina dimiliki itu. Nah, itu yang dimiliki oleh pemain Argentina. Sehingga ini juga bisa menutup celah untuk mengurangi seperti yang katakan tadi masalah fisik ini tadi. Yeah. Ya mungkin dia dengan bermain ball possession apa segala macam, dengan selama mungkin dia menguasai bola. Hanya saja memang dari pihak Inggris kan andalannya itu si Kane ini tadi, sama Jude Bellingham ini tadi. Nah ini Bellingham ini tadi. Hanya saja kalau di Argentina banyak alternatif yang bisa diinikan. Nah jangan sekali-sekali di posisi yang seperti ini melakukan pelanggaran di daerah 16. Nah, pasti eksekutornya tidak ada lain lagi ya Messi. Dan Messi itu hampir rata-rata sulit tidak gol pasti gol gitu kan. Nah ini akurasinya cukup tinggi. Ya ini harus dipertimbangkan oleh tim Inggris itu sendiri juga. Oke. Ya. Nih Bung, kita kan sudah mendapatkan finalis nih Bung yang pertama Spanyol. Nah ini kita berandai-andai nih Bung. Jika nanti Spanyol berhadapan dengan Argentina atau Spanyol berhadapan dengan Inggris. Yang pertama dulu deh. Spanyol berhadapan dengan Argentina. Kira-kira gimana nih Bung Adrian? Kalau dari saya melihat ini akan menjadi pertandingan yang historikal. Karena secara genetik mereka itu adalah punya historis yang sangat dekat. Karena kenapa? Karena Argentina bekas jajahan Spanyol. Spanyol bekas penjajahnya Argentina. Dan di sisi lain secara kultur sepak bola banyak pemain-pemain yang Argentina ini itu menimba ilmu itu bermain di Spanyol. Dan secara tidak langsung mereka akan punya gaya bermain, gaya skill bermain, dan secara visi bermain pun mungkin 11-12 mirip. Cuman dalam kondisi Argentina dan Spanyol saat ini kalau kita lihat, Argentina condong lebih berpengalaman, Spanyol dengan skuad yang lebih muda, ya mereka mungkin mereka juara memang di Euro 2024. Tapi ini levelnya Piala Dunia. Ada taktik, ada kecerdikan yang berbeda untuk menghadapi laga-laga final yang krusial di Piala Dunia, dan Argentina punya itu. Ada tinggal juga. Karena mereka punya pengalaman. Tapi Spanyol punya kolektivitas, dan juga lagi-lagi saya tetap condong kebugaran mereka itu menjadi keunggulan Spanyol. Kira-kira seperti apa nih Bung Kewoy, kira-kira jika Spanyol berhadapan dengan Argentina? Ya saya kira kalau melihat tipe permainan mungkin hampir sama ya. Hanya kecepatan itu saya lihat berada di Spanyol. Spanyol saya lihat permutasian bola dari kaki ke kaki antara lini belakang, tengah ke depan itu bisa lebih cepat gitu kan. Nah ini sebenarnya sudah dibuktikan oleh Spanyol pada saat lawan Prancis. Prancis itu termasuk rata-rata memiliki kecepatan, memiliki keunggulan secara fisik. Tapi ternyata melalui strategi yang cukup jitu dari sang pelatih ini, mereka bisa redam. Jadi kemungkinan besar bisa saja yang jadi pemenang bisa saja Spanyol. Kalau ngelihat posisi yang seperti ini gitu kan. Nah ya, itulah.
Dari lagi ke Bung Adrian nih Bung. Kalau Spanyol berhadapan dengan Inggris, nah kira-kira gimana nih Bung Adrian? Ini jadi menarik, ulangan 2024, 2024. Euro 2024. Oke. Dan kalau ketemunya Inggris, kalau saya berpendapat ini akan menjadi motivasi lebih untuk Inggris. Karena mereka gagal ketika mereka sudah mengagung-agungkan football is coming home, ternyata mereka gagal di final. Dan ini mungkin akan menjadi motivasi besar untuk Inggris. Pembayaran untuk di 2024, 2 tahun yang lalu. Mereka punya motivasi besar di situ. Secara mental motivasi itu mungkin akan membangkitkan mereka. Walaupun secara kolektivitas bermain, secara skill individu, Spanyol agak di atas rata-rata pemain-pemain Inggris menurut saya. Oke. Menurut Bung Kewoy, Spanyol dan Inggris, kira-kira seperti apa nih Bung? Ya saya tetap berpedoman mungkin Spanyol masih bisa diunggulkan ya, terlepas dari apa. Karena dengan teori yang dilakukan oleh Spanyol, bermain kaki ke kaki, dengan kecepatan yang cukup tinggi, dengan pressing yang cukup lumayan tinggi, nah itu menjadi modal bagi dia untuk menyaingi Inggris pada saat di partai final nanti. Terus dari lini ke lini itu sebenarnya pihak Spanyol juga agak lumayan, utamanya kayak penjaga gawangnya ya. Penjaga gawang saya lihat beberapa kali melakukan penyelamatan sangat tinggi, bahkan ini baru kegolan 1 gol kalau tidak salah. Ini kan luar biasa artinya dari penjaga gawang. Sementara di belakang sebenarnya ya biasa-biasa saja, hanya dia diperkuat oleh lini tengah yang sebelum penyerang itu masuk, lini tengah yang bermain. Nah, begitu ini dia berhasil, dia lakukan serangan melalui kedua sayap gitu kan. Sayapnya ya cukup tajam dari Spanyol ini. Hanya saja memang di saat sekarang ini Spanyol tidak memiliki striker yang setajam kayak dulu, semacam Raul, Morientes ya. Fernando Torres, David Villa, ini mereka tidak punya gitu. Si ini belum bisa kita nyatakan sebagai ini meskipun dia sudah koleksi berapa gol ini tadi. Mungkin itu. Bung, ini kan Piala Dunia ini sudah dibawa untuk segmen terakhir nih Bung ya. Pendapat Bung Kewoy dulu mengenai TVRI yang membawakan tontonan Piala Dunia ini untuk masyarakat Indonesia. Kita tahu bahwa Bung, di Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur, dan tidak kalah juga Indonesia bagian barat, itu antusiasmenya itu sangat tinggi nih Bung. Kira-kira seperti apa pandangan dari Bung Kewoy mengenai adanya tontonan Piala Dunia ini untuk masyarakat Indonesia, Bung Kewoy? Saya kira ya kita perlu memberikan apresiasi pada pemerintah ya, khususnya pada mungkin ini semua atas izin Bapak Presiden ya, dengan menyelenggarakan Piala Dunia. Nah, mungkin tujuan dari Bapak Presiden bukan hanya soal dari pertandingannya, tapi dari segi bisnis segala macam, ya merchandise segala macam. Ini kan kostum-kostum yang dipakai ini juga melalui perusahaan-perusahaan UMKM tadi itu dibangkitkan. Terus belum lagi ya kayak jualan kaki lima segala macam yang pada saat pertandingan malam hari dia jualan segala macam. Nah, ini tentunya membangkitkan daripada usaha daripada ekonomi lemah gitu ya. Saya kira itu sangat dampaknya sangat positif sekali ini. Ya. Dari Bung Adrian, seperti apa nih Bung? Kita sebagai TVRI Sports, TVRI membawakan ajang tontonan untuk masyarakat Indonesia, apalagi juga TVRI juga sebagai broadcaster utama di Indonesia. Seperti apa Bung? Kalau sejarah Piala Dunia dengan TVRI itu sangat dekat. Karena pertama kali Indonesia bisa nonton Piala Dunia ya dari TVRI. Sebenarnya jadi bukan hal baru untuk TVRI menayangkan Piala Dunia. Cuman kita mengambil momentum. Saat ini euforia sepak bola di Indonesia sedang tinggi. Saat timnas kita nyaris lolos Piala Dunia dan di sisi lain semangat pemerintah saat ini untuk membenahi sepak bola sedang tinggi-tingginya. Ini momentum untuk mencari inspirasi. Kita lihat ternyata banyak tim-tim yang sebenarnya bukan negara yang lebih besar dari kita. Dari kualitas sumber daya manusia, dari kualitas ekonomi, tidak lebih besar dari kita seperti Tanjung Verde, Curacao, Haiti.
tapi mereka mampu lolos ke Piala Dunia dan berbicara banyak seperti Tanjung Perde. Mungkin ini menginspirasi pemangku kepentingan masyarakat untuk bisa membina sepak bola menjadi lebih baik, dan harus optimis Indonesia 2030 harga mati harus lolos Piala Dunia. Oke, seru sekali perbincangan kita Bung Kewoy dan Bung Adrian. Dan kita juga sudah memasuki ujung dari perbincangan kita kali ini. Seru sekali Bung Adrian, Bung Kewoy juga. Kalau kita lanjutkan ini nggak cukup nih Bung, sejam pun mungkin nggak cukup. Dan mungkin kita akhiri saja pemirsa, seperti itulah tadi perbincangan kita bersama dengan Bung Kewoy dan Bung Adrian. Sangat menarik sekali. Dan jangan lupa terus saksikan TVRI Sport setiap hari Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Dwi Sabto Widodo mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan undur diri, salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Sampai jumpa.